wabarakatuh. Nama saya Bernama Zaki. Saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor adalah sebuah otak pada komputer. Secara rinci, prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Posisi prosesor pada komputer adalah terletak di soket motherboard. Kita juga dapat mengganti, upgrade maupun downgrade asalkan soket yang ada di motherboard sesuai. Jenis dan kapasitas prosesor mempengaruhi kecepatan dan sebuah komputer dalam menjalankan aplikasi atau program. Prosesor memiliki kegunaan yang paling penting di sistem komputer, sebab prosesor dapat berfungsi untuk manajemen arus data agar terhindar dari stuck data atau bisa disebut juga dengan macet dalam melakukan operasi komputer. Selain itu, prosesor dapat menggunakan perhitungan rumus yang sangat rumit dan akurat. Prosesor dapat mengolah data dan menyimpan sementara pada RAM karena proses yang dilakukan prosesor sangat tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Lutfi Safira dari kelas XTKJ 1. Ingin menjelaskan tentang RAM. RAM, kepanjangan dari RAM adalah Random Access Memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Lutfi Safira dari kelas XTKJ 1 ingin menjelaskan tentang RAM. Kepanjangan dari RAM adalah Random Access Memory. Secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data-data sementara ketika komputer atau laptop sedang menjalankan dan dapat akses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara kita komputer tengah digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diazunana Hatami. Di sini saya ingin mendefinisikan arti dari kata HDD. HDD adalah perangkat keras yang dipakai untuk menyimpan konten dan data digital pada komputer. HDD terbuat dari cangkang bermagnet dikenal sebagai piring yang berputar cepat, biasanya antara 5.400 dan 15.000 putaran per menit atau RPM. Semakin cepat cangkang magnetis berputar, semakin cepat komputer dapat mengakses informasi. Semua data digital berasal dari bentuk kode binary, serangkaian angka 1 dan 0 yang dapat mewakili tiap potongan informasi. Kepala baca atau tulis dari hard drive biasanya dipakai untuk memasukkan angka 1 dan 0 ini dengan memagnetkan bagian dari piring. Setiap porsi kecil dari piring menampung 1 bit yang sama dengan 1 atau 0. Kapan saja perubahan dibuat seperti file baru disimpan atau file dihapus, kepala hard drive akan menyesuaikan magnetisme dari piring karena data disimpan secara magnetis. HDD adalah perangkat non-volatile, yang berarti bahwa perangkat ini menyimpan data meski komputer dimatikan. Fungsi hard drive adalah menyimpan data pada komputer. Ini termasuk semua foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi. Dan di luar itu, kode untuk sistem komputer Anda, framework, dan driver juga disimpan di HDD. Kapasitas hard drive atau HDD diukur dalam megabit atau MB, gigabit atau GB, dan terabit atau TB. Hard drive atau HDD adalah perangkat penyimpanan yang dibutuhkan untuk menyimpan file dan data Anda dalam jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 10 TKJ 1. Nama saya Muhammad Radunuf Prabudia.
Saya ingin menceritakan power supply. Power supply sebuah pencatu daya adalah alat listrik yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi utama catu daya adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan arus dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Akibatnya, catu daya terkadang disebut sebagai konverter daya listrik. Cerita dari saya, Muhammad Raidunah Pramudia dari 10 TKJ 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rai dari TKJ 1 kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitor. Monitor bisa disebut juga dengan layar tampilan komputer. Ini merupakan salah satu output. Monitor sendiri merupakan salah satu perangkat keras sebagai output data secara grafis. Fungsi monitor sebagai perangkat keras ini memiliki kegunaan untuk menampilkan data grafis. Tampilan yang ada pada CPU, ukuran monitor bermacam-macam. Ada yang 17 inch dan ada yang 19 inch, serta ada juga yang 21 inch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Raja, kelas 10 TKJ. Saya kali ini akan menjelaskan tentang kilobyte dan juga mouse. Kilobyte adalah unit informasi atau penyimpanan komputer. Sedangkan mouse adalah satu perangkat keras masukan input penting yang harus ada ketika ingin mengoperasikan sebuah komputer. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device menjadikannya sangat penting dan berguna untuk menggunakan komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Praga Altriando, kelas X TKJ 1. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian kabel UTP dan fungsinya. Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Wire, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari APL dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. A. Penjelasan tentang kabel UTP. Definisi kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel twisted wire cable. Ini terbagi ke dalam 2 jenis diantaranya, shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. B. Fungsi dari kabel UTP. Fungsi dari kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal, area network, LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedans kurang lebih 1000 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif dari kelas 10 TKJ 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang switch hub atau pengalihan jaringan. Pengalihan jaringan adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau perutai pada suatu area yang terbatas pengalih juga. Saya ingin menjelaskan NIC. NIC adalah kartu jaringan Network Interface Card, disingkat NIC, atau juga Network Card. Adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.